Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa MES, yaitu dengan sumber arus. Kemarin sudah saya jelaskan analisa MES tanpa sumber arus. Untuk berikutnya, cara kita menyelesaikan sebuah rangkaian listrik menggunakan analisa MES, di mana rangkaian tersebut di dalamnya terdapat sumber arus. Dan untuk sumber arus itu sendiri bisa sumber arus bebas dan atau tidak bebas. Jadi bisa dua-duanya atau salah satu ya. Kemudian untuk kasusnya di sini di dalam kita menyelesaikan permasalahan analisa MES dengan sumber arus, ini terdapat dua kasus pilihan. Ya, ada dua kasus pilihan. Untuk kasus yang pertama yaitu sumber arus itu berada dalam satu mesh, ya, sumber arus berada dalam satu mesh. Contohnya adalah seperti rangkaian seperti ini. Nah ini adalah sumber arusnya berada dalam satu mesh, yaitu berada dalam mesh I2 di sini, ya. Nah, I2 di sini berarti nilainya adalah 5 ampere, ya, atau minus. Ya, I2 ini di sini berarti nilainya adalah minus 5 ampere karena arahnya berlawanan. Ya. Nah, kemudian untuk KVL itu sendiri, untuk yang I1 di sini, ya, untuk I1 berarti ini, ya, minus 10 volt, 4 I1, dan yang ini 6 kurung buka I1 minus I2 sama dengan 0. Sehingga I1-nya adalah minus 2 ampere. Kita di sini memasukkan nilai I2-nya adalah minus 5. Ya, I2-nya kita masukkan 5 sehingga ketemu I1 adalah ketemunya minus 2 ampere. Nah, I1 ketemu minus 2 ampere ini artinya kalau di sini kalau kita lihat dari arah loopnya di sini, arah mesh-nya kan searah jarum jam. Nah, berarti arah arusnya ke sini. Nah, kalau di sini ketemu minus, ya berarti arah I1 adalah ke kiri. Ya, arah arusnya adalah ke kiri. Kemudian yang kasus kedua yaitu adalah di mana sumber arus berada di antara dua mesh. Ya, sumber arusnya berada di antara dua mesh. Jadi posisinya saya contohkan seperti ini. Ini adalah mesh 1, ini di dalam mesh kedua, ya. Sumber arusnya berada di antara di sini. Di tengah-tengahnya di sini. Nah, solusinya ya, maka sumber arus ini dihilangkan. Nah, seperti ini. Dihilangkan. Nah, ini ya yang saya lingkar putih ini dinamakan adalah super mesh. Ya, ini dinamakan super mesh. Nah, secara analisis mesh-nya ini tetap kita menggunakan I1, ini I2, ya, tetap masing-masing. Cuma ini aja yang dihilangkan. Nah, sehingga dari sini kita menganalisa dengan cara KVL, ya. Setelah ini dihilangkan, ya, menjadi seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menganalisis dengan KVL. Itu minus 20P. Ya, ini. Dan 6I1. Ya, ini 6I1 karena ini adalah berada di area loop I1, awalnya berada di area loop 1, ya. Kemudian yang ini 10, ini adalah berada di area I2, ya. Nah, di sini kan. Berarti 10 I2, kemudian ini plus 4 I2 sama dengan 0. Sehingga ketemu persamaannya adalah 6I1 plus 14 I2 sama dengan 20. Kalau sudah ketemu persamaan KVL-nya, langkah berikutnya adalah kita mengembalikan ke soalnya, ya, kita kembalikan ke soalnya. Nah, kita di sini membutuhkan sebuah bantuan lagi, ya. Kemudian kita membutuhkan sebuah bantuan persamaan untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai-nilai I1 dan I2. Karena kalau kita hanya menggunakan satu persamaan ini, ya, kalau kita hanya menggunakan satu persamaan ini, maka kita akan kesulitan, ya, bahkan tidak bisa kita mencari nilai I1 dan I2. Nah, caranya kita mencari sebuah menggunakan hukum KCL pada not ini atau not ini. Kebetulan pada soal ini yang paling mudah adalah not di sini, di 0.0. Ya, di sini sudah dikasih gambarkan bahwa ini adalah I2. I2 masuk,
ini adalah I1 keluar dari node ini, kemudian yang ke sana adalah arus 6 ampere. Berarti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk adalah I2, ya, arus yang masuk adalah I2, dengan arus yang keluar adalah 6 ampere dan I1. Sehingga di sini KCL-nya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan KCL ini, dan nanti nilai I2 ini, yang nilainya ini nanti bisa kita masukkan di sini. Ya, bisa kita substitusikan di sini. Ya, kita substitusikan sehingga menjadi ini. Ya, 6I1 plus 4I2, nah ini kita ganti I1 plus 6. Sehingga dengan cara matematis biasa, sehingga ketemu I1-nya adalah minus 3,2 ampere. Kalau I1 ketemu, kita tinggal masuk mencari nilai I2 itu dengan cara ini. Ya, I2 sama dengan ini. Ya, masukkan saja I1-nya minus 3,2 plus 6 ketemu 2,8 ampere. Jadi ini adalah contoh penyelesaian rangkaian listrik dengan analisa mesh, di mana di dalam rangkaiannya terdapat sumber arus, baik itu yang sumber arus bebas dan sumber arus tidak bebas. Nah, contoh berikutnya sedikit kompleks rangkaiannya, ya, rangkaian seperti ini. Nah, kemudian kita disuruh mencari nilai I1, I2, I3 dan I4. Ya, I1-nya ini, I2, I3, I4. Ini ada dua sumber arus, ya. Sumber arus bebas ini 5 ampere, ya. Ada satu sumber arus bebas 5 ampere. Kemudian ini ada sumber arus tidak bebas, ya, karena simbolnya bentuk persegi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada mesh, ini mesh 1 ya, mesh 1, mesh 2, mesh 3, mesh 4. Ini ada sumber tegangan 10 volt. Ya, arah meshnya searah jarum jam. Ya. Nah, kemudian kalau kita analisis, berarti di titik P di sini, ya, titik P berarti ke sini adalah I1, ya. Di sini adalah I1, ya kan? I1. Kemudian yang ini yang masuk berarti ini adalah I2, ya. Ini I2 berarti wiring jalur di sini adalah I2. Nah, ini I2, ini juga gitu. Kalau ini jalurnya adalah I1, ya. Nah, kemudian yang ini, ya, jalur ini adalah I3, ya. Nilai arusnya adalah I3. Dengan yang ini jalur ini adalah I4. Mesh 1 dan 2, berarti ini mesh 1 dan 2 itu disebut supermesh, ya, disebut mesh karena antara mesh 1 dan mesh 2 ini terdapat sumber arus. Ya, terdapat sumber arus. Nah, ini pada kasus yang kedua, sama seperti ini. Ya, sama seperti pada kasus kedua. Terdapat sumber arus independen, ya, nah ini sumber arus yang bebas 5 ampere antara mesh 1 dan mesh 2. Mesh 2 dan 3 disebut supermesh. Mesh 2 dan 3. Mesh 2 dan 3 disebut supermesh. Terdapat sumber arus yang bebas, yang tidak bebas 3I 0 di antara mesh 2 dan 3. Jadi di sini bisa disimpulkan terdapat dua supermesh. Ya, ini supermesh pertama, ini supermesh kedua. Nah, untuk analisa kita analisis supermesh, ya, supermesh. Berarti kalau kita analisis supermesh itu berarti kita menganggap ini dihilangkan. Nah, kayak gini, ya, ini dihilangkan. Supermeshnya dihilangkan. Ya, 2I1, nah ini 2I1 ini. Nah, berarti kita analisis ini, supermeshnya ini. Nah, ini bisa dihilangkan semua. Yang merah ini, nah ini merah ini, ya, alat kabel supermesh. Berarti ini 2I1, ya, kemudian ini 4I3, ya, karena ini di daerah I3. Kemudian ini 8I3 minus I4 ini. Kemudian ke sini ini ada 6I2. Nah, 6I2. Kalau sudah, kita tinggal menyelesaikan matematis biasa sehingga ketemu I1 plus 3I2 plus 6I3 minus 4I4 sama dengan 0. Nah, ini kita kasih persamaan 1. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah langsung saja, ini maaf ya, saya loncat sini. KVL mesh 4. Ya, KVL mesh 4 ini. Ya, berarti ini 2I4, ya, 2I4, kemudian plus 10, kemudian 8
I4 minus I3. Nah, karena arus di sini itu dipengaruhi oleh ini dan ini. Nah, oke, sehingga ketemulah. Nah, ini persamaan ini. Kemudian untuk menambah, karena kalau kita hanya menggunakan dua persamaan ini, maka kita tidak bisa menyelesaikan atau mencari nilai I1, I2, I3, dan I4. Jika kita butuh penambahan persamaan untuk membantu agar nilai I1 dan I2 atau I3, I4 bisa ditemukan. Pertama kita analisis pada titik not P di sini. Kenapa kita pilih not P? Karena di sini yang agak lebih jelas. Kenapa? Karena arus yang masuk I2, arus yang keluar I1 kan lebih jelas, dan arus ke sana adalah 5 ampere. Jadi lebih jelas persamaannya. Ya, dibandingkan misalkan kalau kita nganalisis di titik ini, maka nanti juga akan lebih membingungkan ya. Nah, kalau di sini lebih jelas enak. Kan sudah, karena yang ini sudah ada nilainya, yaitu 5 ampere. Kalau di sini nanti belum ada nilainya. Ya kan? Yang masuk ini yang masuk arus ke sini dipengaruhi oleh I4 dan I3, yang ke sini I3, yang ke sini I4. Nah, jadi hanya bentuk persamaan, belum ada nilainya seperti ini. Ya. Kemudian kita analisis yang kacil di not P, berarti arus yang masuk yaitu adalah I2, arus yang keluar adalah I1 dan 5 ampere. Nah, I2 sama dengan I1 plus 5 ampere. Kemudian kita pilih lagi yang ini, ya. Di not ini. Ya, alasannya sama karena kita menganalisis di not ini ya karena sudah ada nilainya, yaitu 3I0 di sini. Arus yang masuk adalah 3I0 dan I3. Sama dengan arus yang keluar lah ini. Nah, kemudian kita cari I0 ini berapa nilainya, ya. I0 itu berapa? Nah, kalau kita lihat I0 adalah ke sana. Ya, di jalur area ini, ya, area ini. Area di sini tidak lain I0 adalah besarnya sama dengan I4. Ya, I4. Karena arah arusnya berlawanan atau bertabrakan, maka nilainya menjadi negatif. Sehingga I0 sama dengan minus I4. Ya, sehingga I0 ini kita ganti minus I4 menjadi I2 sama dengan I3 minus 3I4. Ini menjadi persamaan 3, ini menjadi persamaan 2, persamaan 1, dan persamaan 4. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 persamaan. Ya. Nah, ini saya kumpulkan 4 persamaan itu. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita bermain menyelesaikan matematisnya. Ya, bermain menggunakan substitusi. Nah, ini saya kelompokkan ya. Ini saya kelompokkan, yang I-nya ini saya taruh di ruas kiri. Nah, menjadi seperti ini. Ini juga ya. Saya I1, I2, I3 saya kasih di ruas kiri. Jadi seperti ini. Ya, ini tetap. Nah, kalau sudah kita substitusikan ya, kita bikin eliminasi di sini, yaitu yang ini dengan ini ya, kita eliminasikan. Jadi ketemu persamaan ini. Jadi kita menghilangkan I1. Di sini I1 saya hilangkan. Sehingga ketemunya adalah 4I2, 6I3 minus 4I4 sama dengan 5. Ini dengan ini sudah beres ya, dengan cara kita menghilangkan I1. Kemudian berikutnya adalah kita ini dengan ini ya, ini dengan ini ya. I2 minus I3 plus 3I4. Nah, ini minus 4I3 plus 5I4. Sehingga hasilnya adalah I2 minus ini ya, kita jumlahkan. Nah, ini tidak ada yang dihilangkan. Kenapa tidak ada yang dihilangkan? Karena tujuannya ini kita mengeliminasi ini supaya nanti variabelnya tetap I2, I3, I4 supaya sama dengan ini. Nah, kalau ini sudah kan variabelnya sudah sama I2, I3, I4, ini juga sama I2, I3, I4. Nah, ini baru kita kita eliminasikan lagi. Di sini kita eliminasikan yaitu dengan cara kita menghilangkan I2. Sehingga ini kita kalikan 4. Kalikan 4. Ya, kalau sudah kalikan 4 ini hilang sehingga tinggal 26 I3 ya, minus 36 I4 sama dengan 25. Kemudian 26 I3 minus 36 I4 ini ya, kita eliminasikan lagi dengan persamaan ini. Ya, 4I3 plus 5I4 di sini. Karena yang variabelnya yang sama yaitu I3 dan I4.
Hingga kita tinggal kalikan untuk menyamakan. Ini kalikan 13, ini kalikan 2. Ya. Nah, ini I3 hilang, tinggal ini sehingga I4-nya ketemu 2,14 ampere. Kalau I4 sudah ketemu, kita tinggal mainkan, kita substitusikan di persamaan ini. Ya, I4 ketemu sehingga nanti I3 dapat kita cari. Nah, ini hingga I3 ketemu 3,93 ampere. Kalau I3 sudah ketemu, baru nanti kita bisa mencari I2, yaitu dengan cara kita mensubstitusikan persamaan ini. Mana ya? Ini I2 minus 3,9 ya. I2 ini, lah ini. I2 mana ini? Nah, ini. Nah, ini I2. Ya. Tinggal ketemu I2-nya adalah minus 2,49 ampere. Nah, kalau I2 sudah ketemu, kita bisa nyari nilai I1-nya ya dari persamaan ini. Yaitu minus I1 plus I2 sama dengan 5. Ya, I2-nya adalah 2,49 sehingga ketemu I1-nya adalah minus 7,49 ampere. Nah, ini untuk latihan pertama ini bisa kalian gunakan latihan ya untuk analisis mesh ini untuk menghitung nilai I1, I2 dan I3 pada rangkaian di bawah ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini penyelesaiannya ya, penyelesaiannya KVL supermesh ya. Nah, ini supermesh ini dihilangkan ya menjadi seperti ini supermesh-nya ya, ini supermesh-nya. Hingga KVL supermesh berarti minus 6 volt ya, minus 6 volt. Ini 2 ya. Ini adalah I1, ini adalah areanya I1. Berarti 2 I1 minus I3. Kemudian yang ini 4. 4 ini adalah areanya I2, berarti 4 I2 minus I3. Nah, di sini. Kemudian ditambah 8 I2 karena ini areanya I2. Ya, kemudian kita kalikan, kita selesaikan dengan cara matematis sehingga ketemu persamaan 1 2I1 plus 12 I2 minus 4 I3 sama dengan 6. Kemudian ke KVL mesh ketiga, mesh 3 adalah ini. Ini berarti 2 I3 minus I1 ini, kemudian 4 I3 minus I2 ini, kemudian 2 I3. Maaf, 2 ya, ini 2 I3 ya. Maaf, ini ada kesalahan, 2 I3. Ya, ini 2 I3. Hingga kita kalikan 2 I3 minus 2 I1, 4 I3 minus 4 I2 plus 2 I3. Sehingga ketemu persamaan adalah ini, persamaan 2. Dan kajian pada not A lagi. Saya pilih not A di sini karena di sini sudah jelas ada arus 3 ampere yang masuk. Ya, not A berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita gunakan hukum KCL. Arus yang masuk adalah I2 dan 3 ampere. Arus yang keluar adalah I1. Jadi arus yang keluar sama dengan arus yang masuk, sehingga arus yang keluar adalah ini I1 dan arus yang masuk adalah I2 plus 3 ampere. Sehingga I1 minus I2 sama dengan 3 ampere. Ini adalah persamaan 3. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kita substitusikan sehingga ketemu 8I2 ya. Ini kita hilangkan, ketemu 8I2 plus 2I3 sama dengan 6 yaitu 4. Ini saya namakan persamaan 4. Ya, saya namakan persamaan 4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita substitusikan persamaan 2 dan 3. 2 dan 3 ini. Nah, 2 dan 3 ini kita substitusikan. Yang pertama 1 dan 2, sekarang 2 dan 3. Itu 2I1 minus 4I2 plus 8I3 dengan I1 minus I2 dengan 3. Ya, sehingga ketemu nilainya adalah ya. Ini kita kalikan 2 ya. Ini kita kalikan 2 sehingga ketemu 2I1 minus 2I2 sama dengan 6. Sehingga saya tulis ulang ini, kemudian ini ya, saya eliminasikan ya, ini hilang ya, saya hilangi sehingga ketemu 6I2 8I3 sama dengan 6. Nah, ini sudah sama antara persamaan 4 dan persamaan 5
ya, variabelnya yaitu I2 dan I3 sama. Kemudian baru kita substitusikan persamaan 4 dan 5. Nah, yang tadi ini ya. Kita substitusikan. Nah, ini saya kalikan. Ini saya sederhanakan ya biar lebih gampang. Saya bagi 2 ini. Ini juga gitu saya bagi 2. Kalau sudah untuk menghilangkan ya. Untuk menghilangkan I3 ini saya kalikan 4. Nah, seperti ini ya, sehingga ini hilang. Ini tinggal 19 I2 sama dengan 9, sehingga I2 adalah 9 bagi 19 ketemu 0,474 ampere. Kalau I2 sudah ketemu, nah, baru kita bisa mencari I1, yaitu dengan persamaan ini. I1 minus I2 sama dengan 3. Ya, kita masukkan I2-nya. Nah, ini I1 minus I2. Masukkan I2-nya ini, sehingga ketemu I1 adalah 3,474 ampere. Kalau I1 dan I2 sudah ketemu, ya, maka kita bisa mencari I3. Itu dengan cara terserah pakai rumus yang mana. Ya, pakai rumus yang ini boleh, ini juga boleh. Ya, kalau ini sini saya misalkan pakai yang persamaan ini. Ya, sehingga ketemu I3 1,104 ampere. Nah, ini tugas untuk latihan ya, analisa mass untuk mencari I0. Nah, ini gunakan analisa mass untuk mencari V0. Ini tugas ya, tolong ini dikerjakan ya. Hari ini dikumpulkan ya, nanti saya kasih batasan waktunya nanti sampai sore ya, sampai sore silakan dikerjakan. Ada 2 soal ini nanti dikumpulkan di minggu 13 minggu ini ya, minggu ini dikumpulkan hari ini. Dan untuk materi kuisnya untuk minggu depan itu kita gunakan untuk kuis. Materinya adalah tentang analisa node ya, tentang bab ini. Nah, kita analisa node, di mana analisa node itu ada 2, itu tanpa sumber tegangan dan dengan sumber tegangan. Dan juga analisa mesh, baik itu dengan sumber arus dan tanpa sumber arus. Jadi topiknya 2 itu untuk kuis minggu depan besok. Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.